Pak, kencang rumput Pak. Oke, kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melihat pembenahan dari Bandara Internasional Lombok ke sirkuit Mandalika ya. Jadi di jalur bypass ke sirkuit Mandalika ini sejak selesai event MotoGP 2022 kemarin langsung digarap kembali ya. Jadi teman-teman yang melihat rumput di bagian pinggir jalan kemarin sebenarnya itu adalah sementara ya, tidak permanen, dan sekarang mau digarap kembali. Rencananya untuk jalur dari Bandara Internasional Lombok ke sirkuit Mandalika ini akan dibuat 4 jalur, yaitu jalur motor dan jalur mobil yang bolak-balik ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana di setiap jalan ini banyak sekali para pekerja yang bekerja di siang hari ini ya, di hari Minggu tanggal 27 Maret 2022. Selain para pekerja, kita juga akan menemukan banyak sekali wisatawan di daerah atau di perjalanan menuju ke sirkuit Mandalika ini. Contohnya di jalur yang bertuliskan bypass Bandara Internasional Lombok Mandalika ini, kita akan melihat banyak sekali para pengunjung yang berfoto-fotoan dan juga selfie di area ini. Ini merupakan hasil yang positif bagi pemerintah, karena dengan adanya pembangunan taman dan jalur ini menjadi jalur yang begitu ramai untuk dikunjungi ya. Untuk para wisatawan yang berkunjung ke sirkuit Mandalika melalui jalur bypass Bil menuju sirkuit Mandalika ini sebaiknya harus hati-hati ya, karena banyak sekali pekerjaan yang dilakukan di jalur ini. Dan jangan sampai karena terlalu menikmati keindahan alam di jalur ini sampai lupa-lupa bahwa banyak pekerjaan, banyak bahan-bahan atau material yang ada di depan para pengunjung ya. Dengan adanya GT Asia yang akan dilakukan di sirkuit Mandalika, tentunya ini akan menjadi PR tersendiri bagi pemerintah atau pengelola sirkuit Mandalika, yang artinya harus bersiap-siap untuk menyediakan pelayanan atau infrastruktur pendukung yang memadai. Dan kita bisa melihat saat ini juga pemerintah atau para pengelola bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi para wisatawan ataupun CEO pergelaran event yang ada di seluruh dunia ya. Dan kita patut bersyukur bahwa banyak rencana-rencana event-event yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Dan alhamdulillah sirkuit Mandalika sekarang menjadi sirkuit yang berhasil mendapat penilaian grade A, dan kita semua warga Indonesia patut bersyukur atas apa yang telah kita raih ya. Dan itu semua bisa tercapai karena dukungan seluruh rakyat Indonesia. Dan kami informasikan kepada seluruh rakyat Indonesia atau para penonton yang ada di manapun Anda berada, bahwasanya di jalur ini kemarin pada saat pergelaran event MotoGP 2002 di sirkuit Mandalika, dari Bandara Songgong ke Bandara Internasional Lombok terjadi kemacetan yang cukup parah. Dan itu semua diakibatkan karena memang ada penyekatan dikarenakan kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi untuk jalur ini saat kedatangan Presiden, jalur ini sementara disekat khusus untuk rombongan kepresidenan ya. Jadi teman-teman atau masyarakat Indonesia harus bermimpi ya untuk jadi presiden atau para pemimpin di negara ini, sehingga tidak ikut dalam penyekatan itu ya. Dan kita sudah sampai di jalur Bundaran Songgong, di mana kemacetan itu dimulai di sini ya, dari sini menuju ke Bandara Internasional Lombok.
Dan di sini kita bisa melihat para wisatawan sedang berfoto-fotoan di area Bundaran Songgung. Dan tentunya semoga para wisatawan ini cepat tersadar agar tidak menginjak rumput yang sudah susah payah ditanam oleh para pengelola ya. Dan inilah bentuk atau masyarakat yang tidak sadar atas pentingnya menjaga kebersihan dan rumput-rumput yang ada di bundaran ya. Dan teman-teman harus tandai ini, kalau bisa kita viralkan biar kita sama-sama menjaga kebersihan dan rumput-rumput yang ada di taman-taman sirkuit Mandalika ya. Kalau ada kesempatan nanti kita tegur mereka ya. Dan kita lanjutkan ke sirkuit Mandalika. Tetap jalur 2 atau berembe, Bang? Tetap jalur 2. Nih. Denara jalur pemotor. Nih, denara jalur pemotor. Oh, khusus motor. 2 memang ya. Ya, Bro, makasih, Bro. Konten. Dan itu tadi kita tanya jawab bersama para pekerja di jalur bypass menuju ke sirkuit Mandalika ini ya. Dan informasi dari mereka bahwasanya jalur ini tetap diberlakukan 2 jalur ya, 2 jalur 4 ruas, yang artinya tidak ada jalur yang khusus dibuatkan untuk roda 2. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ada pengerjaan di bagian pinggir jalan atau bahu jalan yang akan dibuatkan trotoar. Tapi itu hanya info sementara dari para pekerja, dan tentunya untuk kejelasannya kita harus menanyakan pihak pengelola terkait ya. Sekali lagi teman-teman harus berhati-hati ketika jalan dari Bundaran Songgung menuju ke sirkuit Mandalika ya, karena masih banyak material-material yang ada di dekat atau di sepanjang jalur ini. Dan tentunya terima kasih kepada para penonton yang setia mengklik video ini. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ya. Dan tidak lupa pula semoga bisa diberikan kesempatan untuk hadir di sirkuit Mandalika dan menyaksikan sendiri bagaimana kemegahan atau kemewahan sirkuit Mandalika ya. Selain ditampilkan banyak sekali pantai-pantai yang masih alami, di kawasan sirkuit Mandalika ini juga banyak ditemukan hutan-hutan lindung yang begitu alami, asri, dan membuat nyaman para wisatawan yang hadir di sirkuit Mandalika ya. Sekarang kita sudah sampai di depan sirkuit Mandalika atau berada di jalur provinsi depan sirkuit Mandalika. Dan kita akan lihat juga banyak sekali pengerjaan yang dilakukan di depan area sirkuit Mandalika. Contohnya di bagian pembatas jalan yang masih dilakukan pengecatan dan juga perbaikan, pembenahan ya. Selain pembatas jalan juga dilakukan bagian irigasi. Nah, ini sedang dilakukan pembongkaran jadi untuk meminimalisir banjir yang ada di daerah sirkuit Mandalika. Sekarang drainase atau irigasi terus dilakukan pembenahan. Karena hari ini adalah hari Minggu, tentunya di area sirkuit Mandalika banyak sekali para pengunjung yang hadir di area sirkuit Mandalika ini. Dan mari kita lihat-lihat apa saja kegiatan di area sirkuit Mandalika. Untuk wisatawan yang hadir di sirkuit Mandalika ini bukan hanya berada di area Lombok saja ya, tapi banyak sekali wisatawan yang kita temukan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan di halte sirkuit ini juga kita bisa menemukan ada wisatawan yang sedang bersantai ria tentunya. Jadi teman-teman yang belum ke sirkuit Mandalika
Semoga dengan visualisasi kami bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi sirkuit Mandalika ya. Dan di sirkuit Mandalika ini ada spot-spot khusus di mana para wisatawan berkumpul dan berfoto ria ya bersama keluarga dan juga kerabatnya. Selain melihat kondisi para wisatawan di depan sirkuit Mandalika ini, kita juga akan berusaha untuk menjaga keindahan dan tidak menginjak rumput ya. Pak, kencang rumput Pak. Oke, kasih Pak. Dan itulah tadi para wisatawan yang hadir di sirkuit Mandalika ini. Alhamdulillah mereka mau diingatkan untuk tidak menginjak rumput tanpa ada rasa marah ataupun jengkel pada kita ya. Dan syukurlah para wisatawan di area sirkuit Mandalika ini bisa tertib tanpa ada gangguan yang bisa menyebabkan nama baik bangsa Indonesia di kancah dunia menjadi buruk ya. Dan kita berada di depan landmark Pertamina Mandalika ya, dan kita juga bisa melihat banyak aktivitas di daerah itu. Selanjutnya kita akan mengajak teman-teman untuk melihat kondisi lintasan ya. Apakah memang masih ada pengerjaan atau masih belum ada pembenahan di area lintasan sirkuit Mandalika. Untuk sementara dari depan sirkuit Mandalika atau di jalur provinsi ini kita masih bisa melihat lintasan sirkuit Mandalika ataupun tribun yang berada di dalam sirkuit Mandalika ya. Namun untuk informasi selanjutnya, pagar pembatas yang membatasi antara area dalam sirkuit Mandalika dan jalur provinsi yang kita tapaki sekarang akan dibangun dan tidak ada akses untuk melihatnya dari luar. Sekian informasi yang bisa kita berikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.